Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Nazrul Zaki Ramadan dari Fakultas Teknik Industri Universitas Pamulang. Yang terhormat kepada Ibu Desi Carolina selaku guru dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menuntaskan nilai mata kuliah Bahasa Indonesia pada nanti UAS. Untuk membuat video yang materinya adalah sejarah isi bumi, sebuah perjalanan dari awal mula hingga masa kini. Sejarah dan evolusi isi bumi adalah kisah yang sangat panjang dan menarik, yang berlangsung selama lebih dari 4,5 miliar per tahun. Perjalanan ini melibatkan berbagai proses geologi, perubahan iklim, serta interaksi antara atmosfer laut dan kehidupan bumi. Bumi sebagai planet yang kita huni telah mengalami banyak perubahan dalam bentuk struktur dan komposisi sejak pertama kali terbentuk. Yang pertama adalah pembentukan bumi dari pembentukan lapisan-lapisan bumi. Bumi terbentuk pada sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu dari awan gas dan debu yang mengelilingi matahari. Proses ini dikenal sebagai akresi, di mana partikel-partikel kecil saling bertabrakan dan bergabung untuk membentuk benda-benda yang besar. Selama periode awal ini, bumi mengalami banyak tumbukan dari benda asing termasuk planet, simal, dan komet, yang melepaskan energi besar dan menyebabkan pemanasan yang sangat tinggi. Sebagai akibat dari panas yang sangat tinggi, bumi mulai mencair dan material yang lebih berat seperti besi, nikel, tenggelam ke dalam inti, membentuk inti bumi yang padat di tengah material yang lebih ringan, membentuk mantel dan kerak bumi. Proses ini menghasilkan struktur berlapis-lapis yang kita kenal sekarang adalah inti bumi, terdiri dari dua bagian, inti luar yang cair dan inti dalam yang padat terbuat dari logam dan besi dan nikel. Yang kedua ada mantel bumi, lapisan tebal yang terdiri dari batuan silikat. Mantel ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu mantel atas dan mantel bawah. Yang ketiga adalah kerak bumi, lapisan paling luar yang tipis dan terdiri dari batuan yang relatif ringan. Kerak ini bisa dibagi lagi menjadi kerak benua dan kerak samudra. Yang kedua adalah perkembangan atmosfer dan hidrosfer. Setelah pembentukan lapisan-lapisan utama, atmosfer bumi mulai terbentuk. Atmosfer awal mungkin terdiri dari gas-gas yang dikeluarkan oleh gunung berapi seperti karbon dioksida, uap, air, amonia, dan metana. Gas-gas ini membentuk lapisan yang tebal dan sangat panas sekali. Namun, saat bumi mendingin, uap air dari atmosfer mulai mengembun dan jatuh sebagai hujan, membentuk lautan pertama. Lautan yang terbentuk menjadi pusat bagian bagi banyak reaksi kimia yang diperlukan untuk perkembangan kehidupan. Proses pembentukan atmosfer dan lautan berlangsung selama jutaan tahun. Dan interaksi antara atmosfer, lautan, dan aktivitas vulkanik menciptakan kondisi yang ideal untuk munculnya kehidupan mikroba pertama. 3. Era geologi dari Arkaikum hingga Neozoikum. Arkaikum 4,5 sampai 2,5 miliar tahun yang lalu. Pada periode ini, bumi masih sangatlah mudah dan tidak memiliki kehidupan seperti yang kita kenal sekarang. Atmosfer yang terbentuk belum mengandung oksigen bebas, dan bumi dipenuhi dengan lautan panas dan gunung berapi yang sangat aktif. Seiring waktu, kondisi bumi mulai lebih stabil,
dan kemungkinan mikroorganisme pertama mulai berkembang. Proterozoikum 2,5 miliar sampai 5,41 juta tahun yang lalu. Pada periode ini, atmosfer bumi mulai mengandung oksigen yang dihasilkan oleh proses fotosintesis oleh mikroorganisme seperti cyanobacteria. Hal ini dikenal sebagai peristiwa oksigenasi besar yang menyebabkan perubahan besar dalam bumi. Kehidupan berkembang lebih lanjut dalam bentuk organisme bersel tunggal dan organisme multisel. Paleozoikum 541 sampai dengan 252 juta tahun yang lalu. Ini adalah era yang menyaksikan munculnya berbagai kehidupan yang lebih kompleks, termasuk kehidupan di laut dan daratan. Zaman ini mencakup muncul ikan pertama, serangga, dan tumbuhan darat. Pada akhir Paleozoikum terjadi peristiwa kepunahan massal yang sangat besar yang mengakhiri era ini. Mesozoikum 252 sampai 660 juta tahun yang lalu. Mesozoikum dikenal sebagai zaman dinosaurus, di mana masa dinosaurus mendominasi di bumi. Bumi juga mengalami perubahan yang sangat besar, termasuk pemisahan benua Pangea yang menyebabkan terbentuknya benua-benua yang kita kenal sekarang. Pada akhir Mesozoikum, sebuah peristiwa kepunahan massa terjadi yang mengakhiri dominasi dinosaurus. Paleozoikum 666 juta tahun yang lalu hingga sekarang. Setelah kepunahan dinosaurus, mamalia mulai mendominasi bumi. Periode ini mencakup evolusi manusia yang dimulai sekitar 2 juta tahun yang lalu serta perkembangan ekosistem modern. Yang keempat adalah pergerakan lempeng tektonik dan pembentukan benua. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi sejarah isi bumi adalah pergerakan lempeng tektonik. Lempeng-lempeng ini adalah bagian dari kerak bumi yang terus bergerak, baik bergerak saling menjauh atau saling mendekat, dan atau saling bertumbukan. Proses ini menyebabkan pembentukan gunung, gempa bumi, dan vulkanisme. Pada masa lalu, semua benua berada dalam satu superkontinen yang dikenal sebagai Pangea. Sekitar 200 juta tahun yang lalu, Pangea mulai terpisah menjadi beberapa bagian, yang menjadi benua-benua yang kita kenal sekarang. Pergerakan lempeng ini terus berlangsung hingga hari ini, dan akan terus membentuk permukaan bumi dalam jutaan tahun ke depan. Yang kelima adalah aktivitas vulkanik dan pembentukan mineral. Selama sejarah bumi, aktivitas vulkanik juga memainkan peran penting dalam membentuk komposisi. Dalam bentuk komposisi isi bumi, letusan gunung berapi melepaskan material seperti lava, gas, dan debu yang dapat menciptakan lapisan-lapisan batuan baru di permukaan bumi. Selain itu, vulkanisme juga berperan dalam pembentukan banyak mineral yang sangat penting bagi kehidupan dan ekonomi manusia. Beberapa mineral yang dihasilkan dari aktivitas vulkanik seperti batu bara, logam, dan batu permata telah menjadi sumber daya alam yang sangat bernilai bagi manusia. Mineral-mineral ini juga memainkan peran penting dalam proses geologi bumi, membentuk banyak fitur permukaan seperti gunung, lembah, dan dataran tinggi. 6. Keberadaan kehidupan dan dampaknya terhadap bumi. Sejak munculnya kehidupan di bumi, interaksi antara kehidupan dan lingkungan telah menyebabkan perubahan yang signifikan dalam komposisi atmosfer dan permukaan bumi. Fotosintesis oleh tumbuhan pertama mengubah atmosfer bumi menjadi lebih kaya oksigen yang mengandung kehidupan kompleks lainnya. Keberadaan kehidupan juga berperan dalam proses pembentukan batuan sedimen dan memproses elemen-elemen kimia yang ada di bumi. Dalam waktu yang lebih dekat, aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, dan deforestasi telah menyebabkan perubahan besar pada atmosfer bumi. Efek dari perubahan ini dapat dilihat dalam peningkatan suhu global, penurunan lapisan es, dan perubahan pola cuaca.
7 adalah masa depan bumi. Apa yang terjadi? Saat ini bumi terus mengalami perubahan. Lempeng tektonik bergerak, gunung berapi meletus, dan perubahan iklim yang terjadi. Dengan pemahaman kita yang lebih baik tentang bumi dan proses-proses geologinya, kita dapat mencoba memprediksi masa depan planet kita. Akan tetapi, proses-proses ini berlangsung sangat lambat dan dalam skala waktu manusia. Dan kita hanya bisa berusaha untuk memahami dan mengelola perubahan tersebut. Bumi mungkin akan terus berubah, baik karena proses alamiah maupun aktivitas manusia. Namun, sebagai penghuni planet ini, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawatnya agar generasi mendatang dapat menikmati bumi yang sehat dan mendukung kehidupannya. Baik, dari ketujuh materi tadi, mungkin kesimpulannya adalah sejarah isi bumi adalah kisah yang melibatkan pembentukan dan transformasi planet kita dari awal mula hingga saat ini. Bumi telah melalui banyak tahap dan evolusi dari kondisi yang sangat panas dan tidak ramah bagi kehidupan, hingga menjadi tempat yang kaya dengan kehidupan dan keberagaman ekosistem. Proses geologi, pergerakan lempeng, aktivitas vulkanik, dan keberadaan kehidupan telah membentuk bumi seperti yang kita kenal sekarang. Masa depan bumi akan dipengaruhi oleh banyak faktor, tetapi pengetahuan kita tentang sejarah planet ini dapat membantu kita memahami perubahan yang akan datang dan berperan dalam menjaga kelestariannya. Mungkin materi yang bisa saya sampaikan cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.